Hai, kali ini kita akan membahas drama Korea yang berjudul Move to Heaven. Konten ini berisi asupan spoiler. Bagi yang tidak menginginkan silahkan mundur perlahan. Dan, selamat datang di channel Doyan Nonton. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria muda di sebuah gudang sedang melakukan pekerjaannya. Entah apa yang terjadi, seketika kaki pria itu terjebak di sebuah mesin. Meskipun menekan tombol untuk berhenti, mesin itu terus berjalan dan tidak berhenti. Pria itu sekarang lumpuh, dan dia pulang ke rumah, menangis di tempat tidurnya setelah malam yang mengerikan di tempat kerja. Ironisnya, saat dia keluar dari tempat kerja, diperlihatkan tulisan lingkungan kerja yang aman. Namun, sayangnya kenyataan berbeda. Tidak ada hal yang bisa diperkirakan dan pasti di dunia ini. Kemudian scene berpindah ke Han Geru yang berada di akuarium. Han Geru adalah seorang anak berumur 20 tahun yang mengidap sindrom Asperger. Salah satu sindrom spektrum yang diderita anak autis. Gangguan spektrum autis adalah gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengungkapkan emosi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Di akuarium tersebut tampaknya Han Geru memiliki pengetahuan yang luas tentang ikan. Apa yang terjadi atau tindakan apa yang baik dilakukan ke depannya. Akuaris kagum dengan apa yang diketahui Han Geru, karena selama ini apa yang dia ucapkan selalu benar dan tepat. Setelah itu temannya yang bernama Namu, mengantarkan Han Geru pulang ke rumah dengan berboncengan sepeda. Di perjalanan pulang sambil bercerita, Namu memberitahu Han Geru, bahwa betapa populernya dia di akuarium karena berteman dengannya. Ketika dia kembali ke rumah, ayahnya membuatkan Han Geru telur di atas roti panggang. Lalu ayahnya bertanya, apakah kamu ingin belajar cara membuatnya? Di saat bersamaan Han Geru sedang menjawab pertanyaan. Telepon berdering dan ayah Han Geru mengangkatnya. Setelah mendengar dan mengakhiri telepon, mereka berdua pun bergegas melakukan pekerjaannya. Mereka berdua adalah Move to Heaven. Sesampainya di lokasi tujuan, Han Geru dan ayahnya disambut oleh seseorang pemilik apartemen tersebut. Orang tersebut lalu bercerita bahwa pemuda tersebut meninggal sendirian di apartemen setelah mendalami luka parah akibat mesin dan tidak ia obati. Dan ternyata pemuda tersebut adalah pemuda yang kita lihat di awal mulainya cerita ini. Saat Han Geru dan ayahnya mulai ingin melakukan pekerjaan mereka terlebih dahulu mendoakan almarhum dan meminta izin untuk membersihkan dan memindahkan barang-barangnya. Satu persatu barang-barang peninggalan almarhum dikumpulkan. Sambil mengumpulkan barang-barang, Han Geru bertanya kepada ayahnya, orang seperti apa almarhum ini ayah? Ayahnya menjawab bahwa mimpinya adalah memiliki pekerjaan tetap di tempat kerjanya suatu hari nanti. Lalu ayahnya menjelaskan segala hal tentang almarhum kepada Han Geru dari apa yang dia lihat dan dia simpulkan. Kemudian Han Geru menjelaskan apa mie favoritnya dan jenis parfum yang dia gunakan. Dia juga menyatakan bahwa dia sangat mencintai orang tuanya. Kesimpulan yang ia buat ketika Han Geru menemukan buku tabungan milik korban. Sangat jelas di sini bahwa mereka tidak hanya membersihkan dan mengumpulkan barang-barang milik orang yang telah meninggal, akan tetapi mereka juga berusaha untuk menjalani dan memahami kehidupan orang yang telah meninggal tersebut. Itulah tugas mereka, Move to Heaven. Seketika mereka hendak keluar karena pekerjaan sudah selesai, Jong-u bertanya kepada pemilik apartemen apakah ia mempunyai kontak almarhum tersebut. Lalu pemilik apartemen itu menjawab, coba saja langsung cek ke pemakaman, semoga keluarga korban masih ada di sana. Jong-u di dalam hatinya gelisah karena ada hal yang ia pertanyakan tentang almarhum. Di perjalanan menuju pemakaman, Han Geru menunjukkan dari mana almarhum mendapatkan mie kepada ayahnya. Kilas balik pun diperlihatkan, bagaimana almarhum beraktivitas dengan detail di masa hidupnya dan diperlihatkan juga bahwa almarhum menyukai staf toko tempat di mana almarhum membeli mie setiap harinya. Sesampainya di pemakaman,
Han Geru dan ayahnya melihat orang tua almarhum dan manajer perusahaan tempat almarhum bekerja lagi berbincang. Manajer tersebut berkata bahwa ini bukan kecelakaan kerja karena tidak terjadi di tempat kerja, lalu mereka mengucapkan belasungkawa dan memberikan santunan kepada orang tua almarhum. Sekarang giliran Han Geru dan ayahnya untuk memberikan barang peninggalan almarhum kepada ibunya. Sesaat ingin memperkenalkan diri, datang seseorang dan berkata kepada ayah Han Geru bahwa orang tua almarhum bisu dan tuli. Ayah Han Geru memahami dan langsung memberikan kotak tersebut kepada orang tua almarhum. Ibu almarhum terlihat terharu bercampur rindu melihat barang peninggalan anaknya. Di saat membuka handphone milik almarhum, tanpa disadari langsung tertuju kepada chat grup kerja perusahaan. Ibu almarhum membaca semua isi pesan tersebut dan kecewa melihat respon yang diberikan manajer perusahaan. Di saat almarhum sakit dan meminta izin untuk berobat, tidak diperbolehkan dan diancam dipecat kalau mengaku mengalami kecelakaan di tempat ia bekerja. Sungguh malangnya nasib almarhum menahan rasa sakit serta keinginan keras untuk tetap bisa bekerja agar membahagiakan kedua orang tuanya. Di saat yang berbeda manajer perusahaan tersebut lagi berbincang dengan para karyawannya dan membahas kematian almarhum. Manajer tersebut beruntung karena tidak dipermasalahkan alasan kematiannya, dan manajer tersebut juga bilang bahwa acara pemakaman ini damai karena orang tua almarhum bisu dan tuli. Mendengar hal tersebut, sontak ayah Han Geru emosi mendengarnya dan menarik manajer tersebut untuk dihadapkan dengan orang tua almarhum. Ayah Han Geru berkata kepada orang tua almarhum, apakah ada yang ia ingin sampaikan? Dia bertanya apakah putranya pernah malas atau melakukan pekerjaannya dengan setengah hati, atau apakah perlakuan yang sama akan dia lakukan juga kepada anaknya juga? Sang ibu menyerahkan kembali paket gaji yang diberikan kepadanya dan memberitahu manajer bahwa dia tidak akan pernah mengambil uang untuk nyawa putranya. Han Geru berjalan mengikuti seorang wanita sehingga membuat wanita itu ketakutan. Wanita itu lalu berteriak dan membuat Han Geru ditangkap. Ayahnya datang dan meminta maaf kepada wanita tersebut karena putranya membuat masalah. Ayahnya bertanya apa yang terjadi. Han Geru menjawab bahwa ia ingin bertanya kepada wanita tersebut di mana ia mendapatkan pinnya. Han Geru menginginkan pin tersebut sebagai hadiah untuk almarhum. Setelah mendengar hal itu lalu mereka berdua berpelukan. Saat ingin pulang ke rumah, Han Geru asik melihat-lihat ikan di rumah sakit. Ayahnya mendapat telepon dan ternyata ada urusan dengan seorang pengacara. Ayahnya mengajak untuk pergi menemui pengacara, namun Han Geru menolak dan meminta untuk di sini saja sambil melihat ikan. Ayahnya izin untuk pergi sebentar dan akan segera kembali menemuinya. Sampai di kantor pengacara tersebut, Jong-u menandatangani beberapa berkas lalu langsung pergi untuk menemui Han Geru. Di perjalanan kembali, dada Jong-u terasa sakit tanpa sadar lalu ia pun terjatuh di tengah jalan. Dengan sisa tenaganya, Jong-u menelpon Han Geru. Ketika telepon diangkat, Jong-u cuma berkata maafkan papa. Lalu telepon pun terputus. Beberapa menit kemudian datang mobil ambulans untuk memberikan pertolongan pertama kepada Jong-u. Jong-u yang berada di kondisi kritis nampaknya tidak bisa ditolong karena jarak rumah sakit masih jauh. Jong-u pun meninggal di perjalanan. Di sisi lain Han Geru panik mendengar pesan terakhir ayahnya. Dengan memberanikan diri ia mencoba mengemudikan mobil untuk mencari keberadaan ayahnya. Namun karena kurangnya pengalaman ia pun membuat masalah di tengah keramaian. Beberapa saat kemudian datang Namu langsung memeluk Han Geru. Sambil menangis Namu ingin berkata bahwa ayahnya telah meninggal tapi Namu tidak tega. Pindah ke scene selanjutnya, kita melihat Han Geru termenung di pemakaman ayahnya. Setelah selesai dikremasi, orang dari pemakaman memberikan abu ayahnya kepada Han Geru. Namun Han Geru menolak untuk meletakkan abu ayahnya di tempat penyimpanan dan bersikeras untuk membawa abu ayahnya pulang ke rumah bersamanya. Setelah perdebatan dengan beberapa rekan ayahnya, akhirnya Han Geru berhasil membawa abu ayahnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Han Geru meletakkan abu ayahnya dan bergumam ayah selalu bersamanya. Beberapa waktu kemudian, seseorang pria menerobos masuk ke rumah. Namu membukakan pintu dan terkejut. Namu berkata kenapa Anda orang asing dengan santainya masuk ke rumah orang lain sembarangan. Orang asing tersebut melihat sekeliling rumah lalu membuka kulkas. Ia mengoceh karena tidak ada bir di sana, lalu ia mengambil coklat dan meminumnya.
Han Geru keluar dari kamar dan melihat pria asing tersebut duduk di sofa. Pria asing tersebut lalu berkata, "Sekarang rumah ini milik saya." Sampai di sini episode 1 telah berakhir. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Tunggu pembahasan kita berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian.